Halo, guten Tag. Eh, Sekarang saya mau coba review kembali pelajaran bahasa Jerman saya. Jadi saya ikut beberapa meeting, 2 meeting ya. Kemudian disuspend dan dipindahin ke online learning. Maunya sih yang offline, jadi face to face biar bisa praktek gitu. Tapi ya udah, emang situasinya kayak gini kan. Nah, eh saya dalam belajar bahasa Jerman itu suka kaitkan sama bahasa Inggris karena bisa bahasa Inggris, jadi menurut saya itu ngebantu. Oke. Eee, Videonya saya potong-potong jadi lebih pendek, ringkas. Jadi kalau mau review juga lebih gampang karena tinggal ke video tertentu, udah fokus itu aja. Jadi nggak terlalu panjang rewind atau fast forwardnya nanti. Oke. Pelajaran pertama, pronouns. Pronouns ini penting sekali ya, karena kita pakai terus sehari-hari setiap kalimat. Nah, bahasa Inggrisnya saya, sorry, bahasa Jerman maksudnya. Bahasa Jermannya saya, ich. Bahasa Jermannya kamu, du. Dia laki-laki, si Joko misalnya, er. Kalau kata benda di bahasa Inggris itu ada it. Di bahasa Jerman kita pakai s. Kalau dia perempuan, si Ani misalnya, sie. Kami atau kita, wir. Mereka, banyak kita ngomongin orang, sie. Kamu versi sopannya atau formal, sie juga. Kemudian kalian, rame, kalian semua, ihr. Nah, sie di situ ada 3, tapi nggak usah pusing ya, karena nanti ada konteks ya. Kalau kita ngomongin si Ani ini sendiri, pasti sie yang ini. Kalau kita ngomongin Jono, Ani, anak-anak itu rame, pasti sie yang ini. Kalau saya ngomong kepada Anda tapi pakainya sie itu berarti yang formal, kamu maksudnya gitu. Nah, jadi sebenarnya ada bedanya dan gak usah terlalu dipikirin karena nanti ada konteks. Nah, sekarang untuk ich, du, er, es, sie, wir, sie sampai sini plus ini itu ditulis huruf kecil ya, kecuali dia di awal kalimat. Jadi normal seperti kalimat kata-kata yang lainnya gitu. Kecuali sie ini. Sie ini mau dia di awal kalimat, di tengah kalimat, di akhir kalimat, penulisannya selalu pakai S kapital, S besar. Ya. Itu salah satu penanda. Kalau sie yang dimaksud itu adalah kamu dengan panggilan formal. Oke. Nah, ini harus diingat ya, karena ini emang penting. Saya juga lagi coba nih biar nggak lupa. Kadang-kadang juga suka lupa karena jarang dipakai, apalagi sekarang di rumah aja. Tapi dicoba-coba aja. Oke, next nouns, kata benda. Ya, kata benda di bahasa Jerman itu dibagi 3. Ada feminin, tandanya dir. Ada maskulin, tandanya der. Ada netral, tandanya das. Nah, ada feminin, maskulin, netral. Oke. Nah, sekarang kan kata benda itu ada yang singular, satu, ada yang plural, lebih dari satu. Oke, jadi ada satu, ada lebih dari satu. Kalau dia satu, yang feminin, contoh die Torte, sebuah kue pie ya. Die Frau, wanita ya. Nah, kalau dia jamak lebih dari satu, kebetulan dia berubah di sini. Dan ada yang berubah, ada yang enggak, ada yang perubahannya gimana, saya nggak tahu rumusnya ya. Jadi saya nggak tahu rumus perubahannya dari satu ke lebih dari satu itu seperti apa. Jadi harus dihafal aja. Ada yang kebetulan sama kayak ini misalnya Torte jadi di Torten, Frau jadi Frauen, N, wah tambah N, bukan, nggak gitu juga. Kenapa? Saya nggak tahu. So dihafal aja kayaknya. Kemudian apa yang bedakan? Gimana kita tahu itu feminin, maskulin atau netral? Saya nggak tahu juga rumusnya. Jadi katanya sih dihafalin aja gitu. Oke. Khusus untuk maskulin dan netral, kalau dia lebih dari satu, otomatis dianggap feminin. Begitu. Contoh ya. Maskulin contohnya der Beruf. Ya. Profesi. Tapi kalau profesinya banyak, die Berufe. Ya. Dia otomatis jadi feminin. Makanya dari yang saya baca juga katanya paling banyak itu feminin lah pokoknya gitu. Kalau nggak tahu bikin aja feminin. Ya. Karena
Satu, feminin itu juga udah banyak kata bendanya. Kedua, semua maskulin dan netral kalau lebih dari satu otomatis feminin juga gitu. Ya udah. Kalau nggak tahu itu apa, anggap aja feminin gitu. Saya suka gitu kalau belajar ngomong praktek apa gitu. Nah, der man kalau jamaknya die manner, karena kalau dia jamak lebih dari satu, baik itu maskulin atau netral dianggap feminin. Das Hobby, die Hobbys. Das Kind, die Kinder. Oke. Nah, saya review sedikit. Pertama, kita harus betul-betul ingat apa? Pronoun. Ya. So, bahasa Jermannya saya, ich, kamu, du, dia laki-laki, si Joko, kata benda, es, dia perempuan, si Ani, sie, kami atau kita, wir, mereka, banyak orang, sie, kamu versi sopan atau formalnya, sie, kalian semua, ihr. Oke. Dan kata benda, noun. Kata benda itu ada 3 macam kategori gender di bahasa Jerman. Feminin, maskulin, netral. Feminin kodenya die, maskulin kode artikelnya der, netral das. Tapi ingat, semua maskulin dan netral kalau dia lebih dari satu dianggap feminin. Udah, gitu aja. Sekian, mudah-mudahan membantu. Kalau ada yang mau ditanya via komen, kalau ada saya yang salah silahkan dikoreksi via komen juga. Kalau ada saran atau pertanyaan via komen aja deh gitu. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.